Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah SMA Tahfiz Kabupaten Rokan Hulu mengenai pengembangan SMA Tahfiz di Kabupaten Rokan Hulu. Dan jangan kemana-mana, tetap ikuti BW Official Channel sehingga teman-teman bisa menyimak dan mengikuti setiap kegiatan dan aktivitas saya bersama dengan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Terima kasih, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, langsung aja. Di SMP Tahfiz itu kelanjutan dari SMP Tahfiz itu adalah MA Tahfiz. Jadi itu sudah menamatkan alhamdulillah satu angkatan. Namun sampai sekarang lokal belum ada. Jadi ini udah sering Pak dirapatkan di kabupaten. Jadi inilah minta tolong sama Bapak bagaimana caranya. Jadi kami mengharapkan supaya adalah karena yang menjadi ikon di Kabupaten Rokan Hulu ini samping Islamic Center 2 sekolah ini Pak. Dan alhamdulillah kan juga membawa nama harum Provinsi Riau waktu MTQ nasional di Sumatera Barat. Jadi anak-anak di sana berprestasi, dan baru-baru ini aja kata Ustadz ini ada dari Universitas Muhammadiyah itu meminta kepada anak-anak MA 20 orang kasih beasiswa full. Dan alhamdulillah kemarin berangkat 2 orang ke Mesir, ke Sudan. Nah, inilah tapi kalau kita lihat di Google atau di mana YouTube, SMP MA Tahfiz itu ada lokalnya. Selama ini menumpang-numpang. Berapa tahun udah ini Pak SMA? Udah jalan 4 tahun nih Pak. Jalan masih Ustaz Syukrani guru kepalanya. Ya. Artinya 4 tahun baru menyelesaikan berapa lulusan, baru 1 alumni kan. Saya kira nanti saya bantu untuk koordinasikan dengan Pak Bupati soal lahan. Lokasinya tuh pas di belakang itu. Iya. Berarti itu tetap aset lahannya sekarang itu lahan Pemda yang mau dihibahkan ke Kemenak nanti menyerahkan ke yayasan. Berarti proses itu udah dimulai sejak berapa lama untuk meminta lahan itu? Sudah dari awal kemarin, awal berdirinya MA Pak. Tapi kita tidak pernah cek mungkin langsung apakah memang sudah ada. Kemarin mungkin karena proses pilkada ya, jadi beliau juga cuti dan seterusnya, hampir 6 bulan, berapa bulan? 3-4 bulan. Nah, ini harus disusuri lagi. Terakhir komunikasi kapan, Pak Ustadz? Waktu Pak PJS kemarin. Ya, sebelum Pak PJS belum ada ya. Jadi makanya mungkin ada baiknya harus dicoba nanti komunikasi lagi. Nanti saya bantu fasilitasi untuk luasan lahan hibahnya. Jadi sekarang kerjasama MA dengan sudah ada keluar. Ini baru ke Sudan. Ke Sudan itu berapa anak kita mau ke Sudan diterima sama mereka gratis. Gratis ya. Gratis. UIN ini baru tadi pagi mereka nelfon Pak. UIN Universitas Muhammadiyah Riau. Muhammadiyah. Umri. Nah, itu mereka minta kalau ada 20 kirimkan. Silakan pilih jurusan apa saja kecuali farmasi. Jadi sekarang siswa kita sudah berapa orang? Sekarang totalnya 176. 176. Berarti rombelnya ada 6. Ada 6. Sekarang masih menumpang di bawah Islam. Kalau saya Pak SMP. Jadi kami kemarin berpikir dana APBD-nya bukan miliaran ini dipergunakan. Jadi kalau tamat SMP begitu aja anak dilepas kan sayang ini. Makanya kita tawarkan kemarin SMA pun jalan, akhirnya
Pak Keman waktu itu sama almarhum, udah kita buat aja MA, nanti kalau di tengah jalan mau diganti terserah lah. Nah, itu ceritanya. Dan alhamdulillah sekarang Pak, yang tamatan MA itu rata-rata 30 juz. Dan luar biasa, Rokan Hulu sebagai lumbung tahfiz kan. Iya. Jadi kami mengharap juga sama Bapak, karena sama ini sudah saya minta. Iya, karena itu jadi Pak. Supaya ada pula nanti untuk Saya juga mohon maaf baru tahu ya perkembangan. Ya dulu kan SMP tahfiz kita pasti tahu. Iya. Nah, kalau sekarang ini MA tahfiz ya, apa MA tahfiz. namanya? MA tahfiz Rokan Hulu. MA tahfiz ya. Baru tahu gitu. Jadi apa prosesnya, karena memang selama ini saya mungkin tidak pernah diskusi, tidak pernah sharing, tidak pernah ada yang kan, mungkin langsung ke apakah ke bupati, ke sekda dan seterusnya. Tapi tentu saya bisa nanti untuk bantu komunikasikan sehingga mungkin lebih cepat lebih baik. Itu kan baru tanahnya, hibahnya, belum lagi pembangunannya. Iya. Ya kan? Kalau MA ini Pak Ustadz, MA ini kan setara SMA SMK. Iya. Ya kan? Jadi kewenangannya itu sekarang itu di provinsi. Dan provinsi pun sebenarnya memiliki uang yang lebih besar sebenarnya. Kalau kewenangannya sudah kewenangan provinsi dan uang mereka justru mungkin bisa kita minta ajukan untuk dibangunkan, itu proses itu pun harus tetap dijalankan. Nah, di Januari ini kan proses perencanaan APBD untuk 2022 di Januari ini sudah dimulai. Alangkah lebih baiknya sambil berjalan pengurusan tanah hibah itu juga dibuat proposal untuk pembangunan MA tahfiz itu kepada provinsi. Nanti serahkan ke saya nanti, atau saya yang langsung sampaikan ke provinsi juga bisa. Artinya di tahun ini target kita selesai untuk tanah, tahun depan mudah-mudahan kita komunikasikan nanti juga bisa untuk pembangunannya langsung berapa dibutuhkan misalnya. Nah, jadi jangan surat hibah tanahnya sudah bertahun-tahun, nanti surat tanahnya sudah ini justru lama lagi menunggu pembangunannya. Kalau bisa disiapkan. Jadi kalau siap nanti, tapi jangan lama, kalau bisa dalam 1 bulan ke bulan 2. Nah, kita akan bantu. Ya, artinya biar tidak mentok-mentok nanti selesai tanah, nanti katakanlah tanah ini saya nggak tahu apa ada kendala di mana tanah itu gitu, kendala di mana tanahnya apa sehingga mungkin lama ya, sehingga lama untuk proses hibahnya. Tapi nanti kalau udah dikomunikasikan nanti bisa kita cari jalan keluarnya. Nah, selesai tanah langsung ini, kalau 2022 baru mengajukan berarti 2023 bulan nanti lagi, jadi prosesnya lama. Lebih baik sambil berjalan itu gitu. Jadi maaf Pak, ini MA ini di bawah Ya, Kemenak. Jadi kalau kita minta apa tadi ke provinsi itu jalur SMA atau SMK ya. Ya, provinsi itu kewenangannya sekarang SMA SMK sederajat, mulai dari pembangunan fisik sampai ke guru-gurunya juga di sana. Kemudian kalau SD, SMP dan SD dan SMP itu kan kewenangan kabupaten. Kalau PT perguruan tinggi itu kan di pusat. Nah, berdasarkan kewenangan itu sebenarnya kita harusnya komunikasinya itu kemana yang tingkatan pemerintahan yang kewenangannya mengurusi kita. Mungkin kalau SMP mungkin bisa kita ini. Tetapi kalau dulu mudah Pak. Dulu mudah, semuanya ada di kabupaten dan keuangan kabupaten longgar kalau dulu. Kalau sekarang keuangan di kabupaten itu agak sempit dia. Secara keuangan lah, keuangan daerah agak cukup sempit sehingga yang wajib saja memang belum dapat terpenuhi ya kadang. Misalnya sekolah-sekolah negeri yang wajib lah di dalam undang-undang itu juga belum. Nah, kalau untuk Kemenak sendiri ya terakhir kita mengesahkan Perda MDTA. Ya, itu kebetulan inisiatif saya. Itu Perda MDTA untuk memberi payung hukum legalitas kepada yang pertama syarat kelembagaannya MDTA-nya lah, madrasahnya.
Di sisi yang lain memberi dengan perda itu para guru bisa lebih diperhatikan oleh negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah lah pasti. Nah itu juga memang bukan di bawah Kemenak kan, madrasah dan seterusnya. Tetapi bisa ternyata perdanya sudah diselesaikan, baru selesai tanggal 11 atau 12 Januari yang lalu. Nah maksudnya memang butuh orang yang memang serius. Maksudnya serius tuh kejar bola lah, karena ini kan tahap kita merintis kan. Harus kita kejar bola, kejar target. Kalau kita agak terlambat, time schedule di pemerintahan sekarang dengan sistem baru itu tinggal gitu. Kalau kita masuk di pertengahan tahun gitu udah nggak ada lagi cerita, atau bulan 5, bulan 6 itu susah. Itu dia. Kalau hibah nanti saya insya Allah akan coba bantu. Kemudian saya berharap juga proposal untuk pembangunannya itu dalam proses berjalannya ini kita bisa ajukan ke provinsi. Kalau SMP tahfiz banyak. SMP tahfiz banyak, tapi SMP negeri. Wah, itu kan luar biasa Rokanulu ini. SMP negeri tahfiz gratis ulangi. Prestasi anak-anak luar biasa. Yang kelas 7 ada yang sekarang 15 juz, lalu 3 4 bulan, hafalan mereka. Juara ASEAN juga Pak, 4 orang. Juara? ASEAN. ASEAN? Ya. Di mana dulu? Jakarta. Tahun? 2017 dan 2018. Itu anak kita juara 2 cabang 5 juz. Diikuti oleh 8 negara. 4 orang. 4 orang. Tapi nggak dipublis. Dipublis Kami kemarin. itu Pak, kadang-kadang anak pulang juara nasional diam-diamkan aja dari ASEAN. Itu yang dari SMA-nya atau dari SMP-nya? Gabung. Jadi Pak, ceramah ustadz itu dan juga hadis Nabi itu, menghafal Quran ini adalah keluarga Allah yang berjalan di muka bumi kata Rasul. Dan menghafal Quran ini merupakan pasaknya bumi. Jadi harus dipelihara gitu kan, supaya aman kita di sini. Koordinasi komunikasi kita yang mungkin lagi diinten atau diperbaiki sehingga nanti bisa saling inilah, kalau ada yang perlu disampaikan ke kami kita bantu, pasti insya Allah kita bantu. Kita kesini mau jumpa sama Pak Ketua, minta bantu memfasilitasi tentang hibah tanah MA. Nanti beliau bisa bantu komunikasikan dengan pemerintah untuk mempermudah urusan hibah tanah yang akan diperuntukkan untuk MA.